Sugeng siang Bapak Ibu, Salam. Panggilan beribadah. Mengawali ibadah pada saat ini, marilah kita naikkan pujian kepada Allah secara bersahutan. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan, dengan diiringi bunyi sangkakala. Haleluya. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Haleluya. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Haleluya. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Haleluya. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham, sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Haleluya bagi Allah yang mulia. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian syukur Kidung Jemaat 225 bait 1 dan 2, Berkereta Awan Putih. Kita masuki ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini dengan pengakuan. Penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia, damai sejahtera, dan cinta kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus beserta dengan kita sekalian. Kami persilahkan untuk duduk. Dalam menghayati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, kita perlu kembali melihat bahwa kesatuan pribadi Yesus sebagai Allah sejati dan manusia sejati dipertegas dengan naiknya raga Yesus ke surga. Oleh karena itu, hari ini kita kembali memaknai kesatuan kasih Allah Trinitas yang juga mengundang manusia untuk juga menjadi satu dalam persekutuan kasih-Nya dalam peristiwa kenaikan Yesus. Manusia perlu menghayati bahwa dalam kehidupan bersama di dunia, kita pun diundang untuk memelihara kesatuan antar ciptaan dan menerima perbedaan sebagai respon syukur atas karya Allah dalam kehidupan kita. Demikian kesaksian
Petrus tatkala ia mewartakan Injil Kerajaan Allah bagi semua bangsa, sebagaimana terdapat dalam Kisah Para Rasul 1, ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia ke surga. Marilah kita menanggapi firman Tuhan dengan menyanyikan Mazmur 47 bersahutan.
menghayati cinta kasih Tuhan melalui pembacaan Efesus 1 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-23 demikian. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya, bagi orang yang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan menundukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Menjadi pengikut Kristus bukan hanya berarti beriman kepada karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus, melainkan juga mewujudkan kasih dalam kesegenapan hidup. Terlebih Tuhan Yesus yang telah naik ke surga berkenan untuk mengutus para murid melanjutkan karya penyelamatan yang sudah diselesaikannya dengan jalan mewujudkan cinta kasih Kristus itu kepada semua orang tanpa terkecuali, memberi ruang seluas-luasnya bagi setiap orang percaya untuk menjadi tubuh Kristus. Sudahkah kita melakukannya? Mari kita hening sejenak. Cukup. Mari menyatakan penyesalan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 332 bait pertama dan kedua, Kulihat salibmu. Ku
tidak terbatas. Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan umatnya. Pertobatan yang dinyatakan secara tulus akan memulihkan. Sebagaimana pemazmur berkata dalam Mazmur 32 ayat yang kelima, dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan damai, sukacita kepada kita, mari saat ini kita juga memberikan salam damai kepada saudara kita di samping kanan, depan, belakang, sambil mengucap salam damai, salam damai, salam damai. Marilah kita mensyukuri anugerah Allah dengan menyanyikan pujian kesanggupan dari PKJ 221 bait 1 dan 2. Bait yang kedua dinyanyikan sambil berdiri. Mari saya hantarkan. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mengucap selamat siang Tuhan atas berkat yang senantiasa kami terima. Engkau senantiasa mengasihi tanpa batas kepada kami Tuhan. Engkau memimpin kami, perjalanan kami dari rumah kami masing-masing. Tuhan tuntun sehingga kami boleh bersatu di tempat ibadah ini, dan kami akan siap mendengarkan firman dan memuji-muji nama-Mu. Dan kami ingat Tuhan bagi saudara-saudara kami, anak-anak kami yang saat ini belum bisa hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Apapun pergumulan mereka, apapun yang mereka rasakan, suatu sakit penyakit Tuhan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai dimanapun mereka berada. Dan bagi anak-anak kami yang saat ini masih melaksanakan tugas sekolahnya Tuhan, Engkau akan senantiasa memberkati anak-anak kami, jadikan anak-anak kami Tuhan senantiasa taat dan takut akan Engkau. Dan bagi kami sebagai orang tua Tuhan, Engkau berikanlah hikmat, Engkau berikan kebijaksanaan di dalam melayani anak kami, membiayai anak kami. Engkau akan memberkati pekerjaan kami Tuhan, sehingga kami sebagai orang tua Tuhan mampu memenuhi kebutuhan anak kami. Engkau berikan kesehatan kepada kami, Engkau berikan kelancaran dalam pekerjaan kami. Sampai saat ini Tuhan,
kami hanya mengucap puji syukur terima kasih. Dan apapun pekerjaan kami, Engkau berkati, dan pelayanan pada hari ini Tuhan, baik majelis, singer, organis, pelayan LCD, persembahan, Engkau berkati Tuhan, sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh melayani Tuhan. Jauhkanlah kami dari dosa, sehingga apa yang kami perbuat Tuhan akan mengampuni. Dan di hari ini Tuhan kami mengenang akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan menyiapkan bagi kami anak-anak-Mu yang percaya kepadamu Tuhan. Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami. Dan pada hari ini Tuhan kami akan siap mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati apapun firman yang kami dengar dan kami sampaikan Tuhan hanya sesuai dari kehendak-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan juga bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Engkau berikan bangsa yang rukun, bangsa yang adil dan makmur. Berikanlah pemimpin-pemimpin kami menjadi seorang yang bijaksana dalam memimpin negara ini, baik dari tingkat tinggi, tingkat menengah, dan tingkat RT RW ini Tuhan. Engkau berkati sehingga negara ini Tuhan menjadi negara yang adil dan makmur. Kami juga ingat pelayanan Bapak Pendeta Agung Jatmiko Tuhan, Engkau berkati pelayanannya baik di induk dan semua pepantanya. Engkau berkati kami semua Tuhan, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari ini Tuhan, semuanya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan berpersembahan saat ini, kita landasi firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul Paulus yang ditulis dalam Mazmur 86 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Diedarkannya kantong persembahan kita iringi dengan kidung jemaat 224 bait 1 sampai selesai. Ucapkan
Bapak Ibu, kita jumeneng kita ndedonga sesarengan. Allah Rama kasuwargan, ngaturaken puji lan syukur dumateng Paduka Duh Gusti, awit katresnan Paduka punika kawula ing wanci siang punika tasih nampi berkah saking Paduka. Inggih menika berkah kesehatan, berkah rezeki, ugi berkah-berkah ingkang sanesipun. Ingkang kawula tampi dumugi ing wekdal punika. Duh Gusti kawula inggih ngaturaken puji lan syukur Paduka sampun ngirit lampah kawula saking griya kawula piyambak-piyambak dumugi ing papan pangibadah punika. Duh Gusti ing wanci siang punika Duh Gusti kawula misungsungaken inggih menika pisungsung mingratipun Gusti Yesus wonten ing swarga. Mugi pisungsung punika Gusti piyambak ingkang berkahi, ingkang nyucikaken sahingga pisungsung punika saged migunani kagem pambangunan pasaman wonten ing pepantan Krupak punika. Duh Gusti ing wanci siang punika kawula nyiapaken manah kawula pikak manah kawula piyambak-piyambak awit kawula badhe mirengaken sabda pangandika Paduka. Mugi Gusti kersa rawuh ing tengah-tengah kawula, Gusti mimpin pangibadah siang punika. Kawula mboten kesupen Duh Gusti ndedonga kagem Ibu Sri Asih ing wanci siang punika badhe mbabaraken Injil Paduka. Mugi Gusti piyambak ingkang ngagem, Gusti ingkang berkahi, saengga punapa ingkang dipun babaraken Ibu Sri Asih kawula saged nglampahi wonten ing gesang kawula. Duh Gusti miturut Paduka. Duh Gusti wiwitan ngantos sakpurnanipun pangibadah punika namung kawula suwun wonten ing asta Paduka, wonten ing asma dalem Gusti kawula Yesus Kristus, juru wilujeng kawula ingkang gesang, kawula sampun ndedonga lan nuwun. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama membuka Alkitab. Kita dari Injil Lukas 24 ayat yang ke-44 sampai ke-53. Mari kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan pada siang hari ini. Lukas ke-24 ayat yang ke-44 sampai ke-53, demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, dan pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka ke kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melakukannya.
Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Sugeng siang, salam Ibu Bapak. Ing dinten menika mboten Minggu. Ananging kok dinten menika wonten kebaktian. Amargi ing dinten menika kita mengeti dinten mikratipun Gusti Yesus wonten ing swarga. Pada hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak orang yang tidak mengenal. Mungkin banyak yang bertanya, dino kemis sok neng gereja iki lha apa? Neng apa iki esuk-esuk wis do masak, wis do blonjo, ndang masak, ndang blonjo, amargi kita enget bilih Gusti Yesus mikrat wonten ing swarga menika kagem kula lan panjenengan. Ananging ingkang tiyang pitados, menawi mboten pitados nggih mboten disiapke teng surga mangkenipun. Amargi dinten menika kula nganggo klambi abang amargi bingah bilih Gusti Yesus ke surga menika menempatkan kita ke surga kelak. Benjing nggih. Kita bangga menjadi anak-anak Tuhan bahwa kita sudah disiapkan di surga. Kita sampun dicepakaken Gusti Yesus ke surga. Awit kita pitados bilih Gusti Yesus menika juru wilujeng kita ingkang sejatos. Ananging seringkali peristiwa kenaikan Tuhan Yesus menika kadang boten gadah kawigadosan dumateng kita. Elinge kita namung Natal lan Paskah. Nggih. Ora eneng kenaikan Tuhan Yesus wonten acara ingkang ageng kados dene Natal. Menawi Natal kita mungkin tumbas baju baru. Tenggiriyo kita nyapaken sedaya daharan kagem Natalan nggih. Ananging ing dinten mikratipun Gusti menika jarang kawigatosan kita kula lan panjenengan. Namun peristiwa kenaikan Tuhan Yesus sejatosipun menika dados momen pemahaman akan karya kawilujengan ingkang dipun kerjaaken dumateng Gusti Yesus Kristus. Dalam menghayati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, kita perlu kembali melihat bahwa kesatuan pribadi Yesus sebagai Allah sejati dan manusia sejati dipertegas dengan naiknya raga Tuhan Yesus ke surga. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teks lesionaris kita hari ini akan menolong kita untuk memaknai kesatuan kasih Allah Trinitas yang mengundang manusia untuk juga menjadi satu dalam persekutuan kasih-Nya. Wonten ing mikratipun Gusti menika nedahaken bilih kita ugi bilih saged nyawiji sae menika wonten ing brayat, sae menika wonten ing pasamuan, sae menika wonten ing masyarakat, kita kedah nyawiji dados seksinipun Gusti. Manusia perlu menghayati bahwa dalam kehidupan bersama di dalam dunia ini,
kita pun diundang untuk memelihara kesatuan antar ciptaan. Nyawiji sedaya ciptaanipun Gusti lan menerima perbedaan sebagai respon syukur kita kepada Tuhan. Menawi kita saged mbayangaken, monggo kita mbayang-bayangaken menawi kita ing rikala semana nderek wonten ing murid-muridipun Gusti Yesus menika, kita saged mbayangaken apa to maknanipun Gusti Yesus kok lair dados menungsa, ngladosi sengsara, disalib, sedo, wungu lan ing sekawan dasa dinten saking Paskah ing dinten menika kita mengeti bilih Gusti Yesus menika mi'raj utawi minggah wonten ing swarga menika kalian raganipun. Sampai pada saat ini ing rikala semana murid-muridipun Tuhan Yesus menika mboten saged memahami makna menapa Gusti Yesus menika. Apa maknanipun sedaya menika? Sak wancinipun Gusti mi'raj minggah wonten ing swarga, Gusti Yesus saderengipun mi'raj menika Gusti Yesus dahar sesarengan kalian murid-muridipun. Saderengipun mi'raj Gusti Yesus menika nedahaken lan berkati sedaya murid-muridipun menika kanthi Roh Suci. Menika sedaya muridipun sak rampungipun diberkahi menika mbikak pikiranipun temahan saged nampi mangertos punapa ingkang dados kekarepanipun Gusti menika. Sampai pada saatnya di mana Yesus mencapai titik akhir dari perjalanannya di dunia ini dalam person sebagai manusia. Para murid diundang untuk melihat kesatuan dari tubuh insani yang direngkuh dalam keilahiannya Yesus. Yesus menika Gusti sainggilipun sedaya penguwaos wonten ing jagat menika. Ia masuk ke surga dalam kemuliaan Bapa dalam segala aspek kemanusiaannya. Yesus yang bangkit dan naik ke surga dengan tubuh jasmaninya, dengan cara demikian ia menyatukan diri dengan manusia. Yesus naik ke surga membawa keberadaan insaninya sebagai manusia. Kesatuan Tuhan Yesus dalam dirinya dengan manusia menyimbolkan bahwa makna penting bagi kehidupan ciptaan, yaitu saya dan panjenengan. Lukas menjelaskan dalam pasal 24 ayat yang ke-53 bahwa kenaikannya ke surga tidak menimbulkan rasa kecewa yang ditinggalkan. Gusti Yesus mi'raj ke swarga menika mboten ndadosaken raos pakewet, raos kecewa amargi dipun tinggal Gusti Yesus ingkang berkepanjangan menika, ananging para murid menika ndadosaken sukarenanipun awit Gusti sampun mi'raj lan sedaya muridipun temahan kula lan panjenengan menika dumugi sak menika inggih menika dados seksinipun Gusti. Kesatuan pribadi Allah dan Yesus membuat keberadaan manusia menjadi mungkin untuk mengalami kesatuan dalam persekutuan dengan Allah.
Manusia yang ada dalam persekutuan dengan Allah kemudian memiliki kesempatan untuk mempersaksikan Allah kepada dunia. Inilah yang dikatakan Yesus dalam Lukas 24 ayat yang ke-48, bahwa kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kula lan panjenengan dados saksi wonten ing jagat menika. Bilih Gusti Yesus menika lair ngladosi sengsara wonten ing kajeng salib, wungu saking sedanipun lan naik ke surga, mikrat wonten ing swarga. Menika kita kedah dados seksinipun Gusti. Ing dinten menika kita sinau lan kita mangertos menapa maknanipun kita ing dinten menika nyawiji wonten ing papan pangibadah menika. Kita mengeti mikratipun Gusti lan kita dados seksinipun Gusti wonten ing jagat menika. Pripun? Nggih. Penghayatan tentang Kristus yang mengutus para murid untuk menjadi saksi pada akhirnya sungguh nyata dalam keberlanjutan pelayanan para murid. Sakrampungipun Gusti Yesus menika minggah wonten ing swarga, para muridipun menika dados seksi lan kelajengaken peladosanipun wonten ing sak jagat menika. Lan ing siang menika kita sedaya kelajengaken para muridipun Gusti. Kita menika dados seksi lan saged ngladosi wonten ing jagat menika. Bagi kita yang ada di masa kini, pesan persatuan itu juga menjadi bagian dalam kehidupan persekutuan kita. Kita memiliki panggilan yang utuh, yaitu menjadi saksi. Panggilan ini tidak dapat kita jalani dengan sikap egois, ananging kita boten mementingkan diri kita pribadi, namun perlu bertransformasi menjadi teosentris, tunduk dalam kehendak Allah. Dalam persekutuan di keluarga, dalam persekutuan di gereja, dalam persekutuan di masyarakat, kita perlu mengembangkan diri sekaligus senantiasa mengoreksi diri untuk melahirkan sikap yang mencerminkan Kristus melalui diri kita. Kita saged nyinau wonten ing Sang Kristus. Bilih Gusti Yesus menika mboten bentenaken kita sedaya sami wonten ing ngarsanipun Gusti. Kita saged nglairaken sikap lan mencerminkan diri Kristus menika. Melalui sikap tersebut kita terus membaharui diri dalam tuntunan Roh Kudus. Kita membiarkan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Roh Kudus hadir di hati kita masing-masing. Biarlah Roh Kudus memimpin kita, membimbing dalam kehidupan kita, baik di dalam kehidupan keluarga, baik di dalam masyarakat, dan di dalam persekutuan gereja ini. Mari Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Roh Kudus senantiasa membimbing kita. Ketika persekutuan di keluarga mengalami gangguan terhadap kesatuannya, bagaimana kita dapat menghayati panggilan sebagai saksi? Ketika persekutuan kita dalam gereja mengalami persoalan yang mengancam persatuan, bagaimana gereja dapat berkarya mempersaksikan Kristus? Ketika relasi kita dengan Allah mengalami keretakan karena berbagai peristiwa yang datang silih berganti, bagaimana kita dapat menjadi saksinya yang siap untuk diutus? Sedaya
ingkang kita adepi wonten ing jagat menika peristiwa sae menika nyenengaken lan boten nyenengaken, monggo kita sareng-sareng sumarah sumendhe wonten ing Sang Kristus bilih Gusti Yesus menika tansah nganti wonten ing kita sedaya. Dengan demikian kesatuan kita dalam persekutuan dengan Allah Trinitas menjadi dasar kekuatan yang tidak dapat disepelekan. Allah Trinitas menika tiga ananging setunggal inggih menika Gusti Allah. Dados penapa maknanipun wonten ing mikratipun Gusti Yesus menika? Ingkang sepindah maknanipun inggih menika Gusti Yesus Kristus mikrat minggah wonten ing swarga menika nyapaken swarga mulya dumateng kula lan panjenengan ingkang pitados. Menika ingkang makna ingkang sepindah. Ingkang kaping kalih Gusti Yesus menika mikrat wonten ing swarga maringi kuwasa dumateng kula lan panjenengan dumateng Roh Suci supados kita kula lan panjenengan dados seksi wonten ing jagat menika. Gusti kita dados seksinipun Gusti wiwit lair, wiwit sengsaranipun, wiwit wungunipun lan ing sekawan dasa dinten saking Paskah menika Gusti mikrat menika kula lan panjenengan kedah dados seksinipun Gusti. Menika ingkang maknanipun ingkang kaping kalih. Maknanipun ingkang kaping 3 bilih Gusti menika maringaken kula lan panjenengan gadah pangarep-arep bilih Gusti ingkang sampun mikrat wonten ing swarga benjang wonten akhir jamanipun Gusti inggih badhe wangsul malih wonten ing donya menika. Gusti Yesus naik dan besok di akhir zaman Tuhan akan hadir menjemput kula lan panjenengan. Menika mbingahaken dumateng kula lan panjenengan bilih Gusti Yesus menika badhe wangsul malih wonten ing donya lan badhe muruki kula lan panjenengan lan kita sareng-sareng Gusti dipun dherekaken Gusti wonten ing swarga. Ing siang menika ndadosaken bingahaken kula lan panjenengan Gusti sampun mangandika bilih swarga menika kagem kula lan panjenengan lan kita tetep kukuh lan pitados bilih Gusti Yesus menika juru wilujeng ingkang sejatos. Nyatakanlah karya Roh pembaru dalam kehidupan kita dengan bersatu dan berkarya senantiasa. Ia yang berdaulat akan terus menguatkanmu. Gusti Yesus tetep badhe nyataken kula lan panjenengan dumugi puputing nyawa kula lan panjenengan. Gusti berkahi. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa secara pribadi. Kan kami berikan waktu, nanti akan kami tutup dengan doa Bapa kami. Sumangga.
Matur nuwun Duh Gusti, pangibadah ing siang menika Gusti sampun rawuh wonten ing sak tengah-tengahing kawula. Ketingal bilih wiwitan Gusti tansah nuntun boten wonten alangan menika sedaya awit Roh Suci rawuh wonten ing sak tengah-tengahing kawula. Pangandika paduka ing siang menika Duh Gusti mbingahaken dumateng kawula ingkang pitados bilih Gusti sampun mikrat wonten ing swarga nyiapaken papan swarga mulya menika dhateng kawula. Matur nuwun Duh Gusti lan Gusti inggih badhe rawuh malih wonten ing akhir jaman menika lan kawula pitados Duh Gusti lan Gusti tansah nyataken kapitadosan kawula. Mugi Duh Gusti kawula sedaya menika tansah pitados bilih Gusti menika juru wilujeng kawula ingkang sejatos. Matur nuwun Duh Gusti, matur nuwun lan kawula nggih badhe ndedonga punapa ingkang dados pangandika paduka inggih menika donga Rama kawula. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 223 bait 1 dan 2. Bait yang kedua dimohon jemaat untuk sambil berdiri. Nyanyian malaikat nyaring bergema. Surga
Marilah kita meneguhkan iman percaya kita bersama dengan jemaat di masa dulu, kini dan sepanjang segala masa, dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kita kembali berjumpa. Roh Kudus menyertai kita. Berkat tercurah dalam tiap karya. Berkat-Nya memampukan kita. Tangan Tuhan menuntun kita sampai nanti kita bertemu. Tuhan menggandeng erat tangan kita sampai nanti kita bertemu. Amin. Pujian penutup dari Kidung Jemaat 223 bait 3, nyanyian Malaikat Nyaring. Sugeng kundur, sugeng mengeti miratipun Gusti, Gusti berkahi.